Udah bulan Februari dan kita udah ngelewatin 4 minggu di tahun 2025. Jadi gimana nih resolusinya? Udah tercapai apa belum? Atau mungkin terlalu berat untuk dijalani, makanya nyerah aja lah, ikutin aja lah. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang resolusi yang sudah terasa cukup berat untuk dilakukan. Dan sudah terlihat bahwa kayaknya resolusi tahun ini tidak tercapai lagi. Dan kayaknya resolusi tahun ini harus ditunda sampai tahun depan lagi dengan cara tidak melakukan apa-apa dan membiarkan diri kita menjadi diri kita yang seperti sebelumnya gitu ya. Dan pola pikir itu tidak mengubah apa-apa dan tidak memperbaiki diri kita sama sekali gitu. Ya udahlah, hasilnya nggak kelihatan, malah kok capek ya, kok nggak tahu gimana caranya ya. Kok resolusi saya nggak tercapai, keinginan saya tidak tercapai gitu. Dan bahkan kita bertanya gitu, kok orang lain bisa mencapai resolusinya dengan mudah, bisa bahagia, tapi kok saya nggak bahagia-bahagia ya. Udahlah, nanti aja lah gitu ya. Melakukan resolusinya tahun depan lagi aja lah gitu ya. Dan seharusnya di situ kita mengerti gitu ya. Itu adalah sebuah kenyataan yang sebenarnya bukan kamu saja yang merasakan, tetapi saya pun merasakan bahwa untuk mendapatkan keinginan, yaitu resolusi yang selalu kita buat setiap tahun, itu adalah sebuah hal yang sulit gitu ya. Menginginkan sesuatu hal itu adalah hal yang sulit. Desire itu kan adalah sesuatu kondisi yang kita inginkan di masa depan gitu ya. Jadi perbedaan kondisi dengan kita yang antara hidup kita yang kita miliki sekarang dengan hidup kita yang ingin kita miliki di masa depan. Dan itu adalah hal yang sulit gitu ya. Dan Stoikisme mengerti akan desire itu gitu ya. Stoikisme mengerti bahwa keinginan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan itu adalah sulit. Sama halnya resolusi yang selalu kita buat setiap hari. Dan resolusi itu adalah kenyataan atau cerminan bahwa memang hidup kita itu sulit dan hidup kita itu sebenarnya tidak akan pernah mudah. Dan Stoikisme itu tidak pernah menjanjikan hidup kita akan menjadi lebih mudah dengan mempelajari Stoikisme, dengan mempercayai Stoikisme. Hidup kita akan terasa sulit, tetapi akan terasa bermakna ketika kita menggunakan keutamaan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Itu yang Stoikisme janjikan. Karena apa? Karena pada dasarnya ajaran Stoikisme itu adalah mengendalikan apa yang bisa dikendalikan oleh kita. Ya mungkin hidup memang sulit. Hidup itu akan tidak pernah mudah. Tetapi cara kita melihat hidup itu berada di dalam kendali kita. Hidup susah. Kalau kita berhenti, itu adalah pilihan kita untuk berhenti. Tetapi ada orang yang melihat hidup susah, tetapi
bagaimana caranya kesusahan itu menjadi media dirinya untuk belajar. Dan seharusnya stoikisme memiliki dan seharusnya seorang stoik memiliki kepribadian tersebut, gitu ya. Ini bisa dilihat dari buku Meditation yang ditulis oleh Marcus Aurelius. Dirinya bilang bahwa kesulitan seharusnya menjadi media belajar bagi saya, gitu. Bagi dirinya, gitu ya. Obstacle is the way. Jadi kesulitan seharusnya menjadi jalan keluar, kata dia. Dan untuk menjadikan kesulitan sebagai jalan keluar adalah dengan cara melakukannya, mencari jalan keluarnya. Jadi kapannya itu kita harus mengerti itu. Untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai cara untuk mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut, yaitu sekarang. Makanya dia menuliskan bahwa kita itu bisa menjadi baik hari ini, tetapi kita memilih untuk menjadi baik, menjadi pribadi yang baik itu besok. Makanya virtue atau keutamaan temperance atau disiplin atau pengendalian diri itu adalah virtue yang sangat penting untuk dilakukan di dalam mempraktekkan stoikisme. Saya menato tangan kanan saya dengan kata temperance. Itu adalah kata yang harus selalu saya ingat ketika saya merasa tidak ingin melakukan sesuatu, gitu ya. Ketika saya tidak ingin melakukan apa yang harus saya lakukan. Kapan itu? Hari ini, saat ini, detik ini. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Setiap saat itu kan kita memiliki desire, memiliki keinginan, gitu ya. Dan untuk memenuhi keinginan itu adalah hal yang berada di dalam kendali kita, kendali saya, gitu ya. Seperti desire untuk makan, desire untuk mencintai seseorang, desire untuk tidur, desire untuk belajar, untuk membaca buku, untuk berolahraga. Memenuhinya itu adalah sekarang. Lakukan sekarang. Agar apa? Agar kita tidak menjadi resah. Menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang baik adalah desire kita dari dulu sampai sekarang. Tetapi kita tidak pernah merasa menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena kita selalu menunda untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia yang baik. Kita selalu menunda. Dan kita selalu melihat bahwa untuk menjadi orang yang baik itu sulit. Itu sulit. Untuk melakukan apa yang harus kita lakukan itu sulit. Dan tidak akan pernah mudah. Makanya di dalam stoikisme itu kita harus mengubah pola pikir kita. Dalam melihat sebuah kesulitan. Dalam melihat sebuah kesulitan. Membaca buku adalah sebuah kesulitan. Berolahraga adalah sebuah kesulitan, tetapi kesulitan tersebut bisa kita hindari atau bisa kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan pikiran kita bahwa olahraga dan membaca buku itu sulit. Bahwa mencapai resolusi itu sulit. Kan kesulitan itu sebenarnya berada di dalam pikiran kita saja. Kita itu sengsara hanya berada hanya dalam imajinasi kita saja. Kata Seneca itu,
we suffer more in our imagination than reality gitu ya. Kenyataannya mah mudah sebenarnya, cuman kita aja yang nggak mau melakukannya. Instead kita itu selalu berimajinasi bahwa berolahraga itu susah, membaca buku itu susah, kita tidak fokus. Makanya kita harus melakukannya pelan-pelan. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tetapi berkesinambungan gitu ya. Terus-menerus. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ada pepatah yang menyatakan bahwa menabung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu pun sesuatu hal yang harus kita lakukan gitu. Kita tidak bisa tiba-tiba membaca 1 jam 1 buku selesai, kan nggak bisa gitu. Kita tidak bisa tiba-tiba lari sekencang apapun gitu ya, nggak bisa. Lari misalkan kamu ingin kardio, ya udah pelan-pelan aja. Diet juga pelan-pelan aja gitu. Untuk tidak menjadi seorang pemarah tahun ini, ya pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit. Mencari tahu apa penyebab kemarahan kamu itu gitu ya. Mencari tahu penyebab overthinking kamu itu apa. Mencari tahu penyebab keresahan kamu itu apa. Dan sedikit-sedikit kamu harus mengubah pola pikir kamu terhadap penyebab semua emosi yang kamu dapatkan hari ini gitu. Gak bisa. Dan Epictetus pun dari dulu mengajarkan bahwa untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan itu berada di dalam kendali kamu, dan berapa cepat kamu mendapatkannya itu berada di dalam kendali kamu. Ketika kamu merasa stres gitu ya, ya sudah pelan-pelan saja. Yang penting kamu melakukannya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kan itu juga berpengaruh ya dengan mental health kalau kita berbicara tentang isu yang sekarang sedang dibicarakan oleh orang-orang. Karena apa? Karena kita itu ingin segala sesuatunya itu instan dan mendapatkannya itu secara gampang gitu. Dan hidup itu tidak akan pernah mudah, dan apa yang kita inginkan itu tidak akan pernah mudah gitu. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu tidak akan pernah mudah gitu. Makanya pelan-pelan. Membangun karir juga kan pelan-pelan. Dari bawah, dari A lalu dipromosiin menjadi B gitu kan pelan-pelan. Belajar pun pelan-pelan. Belajar membaca pun pelan-pelan, dari mulai A, B, C, D sampai misalkan 2 huruf, 3 huruf, sampai sekarang kita bisa membaca 1 kalimat. Tetapi kan ketika kita menginginkan untuk membaca buku, untuk mengerti sebuah buku kan itu sulit, makanya pelan-pelan. Makanya Ryan Holiday mempromosikan membaca 1 halaman setiap hari. Yang penting apa? Yang penting membaca. Gitu ya. Kata Seneca pun yang penting kita mendapatkan 1 hal setiap hari yang kita bisa pelajari. Karena apa? Karena kita melakukannya setiap hari. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, ya kita tidak mendapatkan apa-apa juga gitu. Kita tidak mempelajari apa-apa juga. Gitu ya. So, jangan melupakan resolusi kamu. Jangan berhenti melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk menuju resolusi kamu itu. Yang harus kamu lakukan adalah ketika kamu merasa capek gitu ya, ya sudah pelan-pelan saja. Istirahat dulu, lalu melakukannya lagi pelan-pelan. Gitu ya, pelan-pelan. Itu demikianlah episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya.
Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagiaalastoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.